Ih, liatin apaan? Biasa, kita ngecek IG Ustaz. Ngecek IG. Rutinitas Rutinitas nih. Kaos Sejatman online, sarungan hijau. Sama mana sarungan nih? Ngapa pakai sarungan? Biar adem. Kalau masih pagi kan adem Ustaz. Ini juga Jatman online karena ini banyak terlibat juga di Jatman online. Oke. Ini portalnya orang tarekat Ustaz. Sip. Nanti juga kenapa pakai sarung nih Ustaz? Biar adem juga gitu. Iya, ikutin ente dah. Ini ngomong-ngomong, Robi kenapa 3 nih? Lim? Lah kita berdua ada 3. Sorry. Punya produser. Ambil dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan. Oke, Ustaz Andika, apa kabar Ya, Ustaz? Bro Idan. Alhamdulillah, ini ada aja Ustaz, langsung Ustaz. Langsung aja. Tadi ketika Ustaz sampaikan lagi apa, itu lagi ngecek IG Ustaz. Jadi sebenarnya ada WA, dari komen message di IG. Beliau tanya sebentar Ustaz tentang ibadah zikir kita. Iya, zikir tekien Zikir tekien Suralaya. Yang nanya ini ikhwan ada di Surabaya namanya Darwin Rahmanto Ustaz. Dia nanya gini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, mengapa amaliyah zikir pada sholat kita berbeda dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Karena kalau di masjid-masjid biasanya itu selepas sholat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Itu Ustaz. Begitu ya. Gimana tuh Ustaz? Dia sejaman kali sama Rasulullah ya? Karena dia tahu bedanya Nabi. Mungkin kan selama ini di beberapa masjid begitu Ustaz, masjid secara umum. Gimana Ustaz? Baik, jadi amaliyah Rasulullah ba'da sholat yang sampai kepada kita, tentu kan kita nggak melihat secara langsung. Dan kenapa kita mengamalkannya? Karena mengamalkannya itu berdasarkan periwayatan kabar berita yang kita sebut hadis. Hadis ya. Jadi hadis itu adalah kabar berita tentang sunnah. Tentang sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa sunnah itu sendiri? Sunnah adalah semua ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Takrir itu apa? Penegasan. Artinya gini, ketika ada sesuatu dilakukan oleh sahabat, Rasul mendiamkan. Maka berarti itu suatu hal yang boleh. Itu namanya takrir. Tidak dilarang, tidak dianjurkan, tapi Rasul mendiamkan. Itu namanya takrir. Nah, itu namanya sunnah. Perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah derajat hukum nih Ustaz ya? Bukan. Harus bisa dibedakan. Ya. Kalau sunnah derajat hukum itu kan adalah setelah wajib sunnah, ya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa, bukan tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, kalian rugi. Ya nggak apa-apa sih, Allah kita yang rugi. Oke, gimana? Jadi kembali ke ini. Nah, kabar berita tentang sunnah namanya hadis. Jadi isi periwayatan berita tentang sunnah itu namanya hadis. Dan hadis tertulis di kitab-kitab. Nah, yang sampailah kepada umat sekarang adalah kabar berita tentang sunnah Nabi yang tulis di kitab-kitab seperti di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Daud dan yang lain-lainnya, ya, di kitab-kitab para ulama. Itu yang berdasarkan informasi yang bersumber dari kitab. Tapi ada juga informasi yang mata rantainya langsung. Maksudnya Ustaz? Jadi kabar berita amalan Rasulullah tapi secara mata rantai langsung. Dari orang-orang yang memang sampai sekarang mereka menerima dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang jalur mendapatkan informasi kabar berita tentang sunnah dari kitab-kitab. Ada yang mengambil kabar berita tentang sunnah langsung dari orang yang hidup sampai kepada Rasulullah. Yang mendapatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang di kitab-kitab tadi saya Bukhari kan memang setelah kita sholat, ya. Ba'da sholat fardu kan mengucapkan istighfar, ya, lalu juga baca doa-doa seperti Allahumma antas salam, gitu ya, sebenarnya la ilaha illallah syarikalah dan seterusnya, ya. Itu yang memang dalam kitab-kitab. Tapi ada juga yang diamalkan yang secara mata rantai turun temurun, ya, oleh para penerus Rasulullah SAW, yang kita katakan para ulama, yang ulama itu dikatakan sebagai ulama yang memang
innal ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi, yang mereka menerimanya secara mata rantai yang khusus, mereka punya sanad sendiri, punya silsilah sendiri mata rantai yang langsung kepada Rasulullah SAW begitu. Itu apakah itu bisa dibilang khusus, Ustaz? Ya, mata rantai, jalur khusus ya. Nah, ini ada jalur umum. Ada jalur umum. Ini jalur khusus. Jadi jalur umum ini disaksikan oleh sahabat. Gitu. Nah, jalur khusus yang mendapatkan mata rantai langsung dari Rasulullah. Nah, itu pun kan dua-duanya juga dari Rasulullah. Artinya memang tidak dikatakan, jadi bukan tidak mengikuti Rasul. Saya memilahnya tadi, ada yang mengikuti periwayatannya itu berdasarkan dari kitab. Ada yang mendapatkan periwayatannya secara langsung. Yang di kita kan ada hadisnya, Ustaz. Ada hadisnya. Nah, hadisnya. Kalau yang itu bagaimana? Nah, yang mata rantainya kan begini. Kan memang ada juga keterangan dari Nabi gini, kalau kita memandang sebuah sunnah Nabi secara keseluruhan, secara holistik ya. Ada perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para penggantiku, para penerusku yang rasyid ya, yang cerdas memberikan petunjuk, al-mahdiyyin dan juga memberikan bimbingan petunjuk. Jadi double tuh. Rasyid dan al-mahdiyyin hampir sama mirip ya. Jadi yang memberikan bimbingan dan petunjuk, begitulah kira-kira ya. Dua tuh ya. Dua. Nah, ketika Rasul mengucapkan hadis ini, itu tentu ketika masa hidupnya Rasulullah, sebelum Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali menjadi khalifah, ya kan? Artinya sebenarnya ya, ucapan Rasul ini berlaku untuk siapapun yang punya predikat kriteria kualifikasi khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Yang bahkan mungkin sampai hari kiamat. Ya, karena diucapkannya sebelum masa ketika Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali menjadi khalifah. Karena kemudian ijma ulama, karena melihat setelah kepemimpinan Ali, kekhalifahan Ali, yang berikutnya Muawiyah, ya, ada juga Yazid, lalu Marwan, Abdul Malik, mereka tidak masuk kriteria sebagai pengganti-pengganti yang Rasyid dan juga yang Al-Mahdi tadi, Ar-Rasyid dan Al-Mahdi tadi. Maka kemudian para ulama mengeluarkan ijma yang dikatakan khulafaur rasyidin hanya yang 4 itu tadi, ya. Tapi dalam sejarah juga para ulama mengakui juga ada khulafaur rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Artinya berarti benar sabda ini tidak khusus kepada 4 orang. Ya, kalau para ulama kemudian juga menetapkan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinan sebagai khalifah, ya, maka para ulama ahli hakikat pun mengatakan sebenarnya bahwa hadis tadi itu berlaku terus sepanjang zaman untuk orang-orang yang memiliki kualitas sebagai ya khulafaur rasyidin, dalam pengertian penyebutannya jadi khalifah yang mursyid, dibedakan bahasanya. Makna mursyid dan rasyidin maknanya sama, yang memberikan bimbingan, begitu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pengamal TKN pada prinsip sama mengikuti Rasulullah SAW, hanya mengikuti mata rantai jalur yang khusus. Apa yang diamalkan secara umum, itu yang diamalkan berdasarkan hadis Nabi yang ada di kitab-kitab. Dan dua-duanya sebenarnya boleh dilakukan. Bukan berarti yang ini benar, yang ini enggak. Ya, dua-duanya boleh diamalkan. Boleh dilakukan. Ya. Artinya menjadikan pertimbangan kondisional juga ketika misalnya Ikhwan TKN sedang berzikir di masjid umum. Nah gitu, Ustaz. Ya, misalnya ketika memang nanti ketika langsung mengamalkan TKN menimbulkan polemik dan fitnah, maka tidak mengapa mengamalkan amalan umum. Tapi seandainya memang tidak menimbulkan potensi polemik dan fitnah, dan memang sudah biasa diamalkan, boleh langsung mengamalkan, tapi tetap mengambil posisinya, ya jangan langsung di belakang imam, kan nggak enak. Imam lagi doa, ya, ambillah posisi sejak awal, misalnya di pinggir, gitu. Kalau ingin tetap mengamalkan, langsung mengamalkan. Jadi sifatnya lihat situasi dan kondisi. Apalagi kalau udah ada masjid yang memang masjid ikhwan, dibagi lagi biar langsung. Ya. Nah, pertanyaan gini, saat ada pertanyaan tambahan, mengapa langsung zikir yang tadi mata rantai? Kenapa tidak zikir yang umum, dalam arti yang banyak dilakukan di masjid? Kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Habis itu selesai, barulah zikir ini. Mengapa didulukan yang itu, Ustaz? Karena kan selain tadi perintah juga mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, kata Rasulullah, ya. Jadi ada pemilahan hadis juga, ada hadis-hadis yang namanya hadis fi'liyah, ada hadis qauliyah. Ada hadis-hadis yang memang itu merupakan berita tentang apa yang dilakukan Nabi. Ada hadis-hadis ucapan-ucapan Nabi yang memerintahkan, justru menyatakan keutamaan suatu amaliyah. Nah, contohnya seperti ada hadis Nabi mengatakan, ya,
afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan memang perintah kita setelah sholat kan perintahnya Al-Quran. Faiza qadaytumus sholata fazkurullah. Jika kamu selesai melaksanakan sholatmu, ya, maka lakukan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berzikirnya Al-Qur'an, lalu zikir kemudian dipraktikkan oleh Nabi, ada tuntunannya secara umum di kitab-kitab hadis. Tadi yang menggunakan istighfar, ada juga tuntunan Nabi yang dalam mata rantai khusus, ya, dengan langsung mengamalkan zikir yang menggunakan kalimat zikir yang paling utama, afdhalu zikri la ilaha illallah. Jadi dua-duanya punya rujukan, dua-duanya punya dalil. Dan yang mengamalkan zikir langsung la ilaha illallah, bisa katakanlah yang ikhwan-ikhwan tarekat atau TKN itu ingin langsung mengamalkan yang utama. Yang utama, gitu. Karena perintah Rasul tadi afdhalu zikri la ilaha illallah. Jadi ini Pak siapa nih namanya? Pak Darwin Rahmanto, penjelasan Ustaz Andika cukup jelas lah, sangat jelas lah menurut saya. Jadi mengapa ini bukan berbeda? Berbeda. Justru sama-sama mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui garis mata rantai. Ada yang kalau yang biasa umum itu melalui garis dari periwayatan kitab-kitab. Dua-duanya sama. Kalau kita baru talqin zikir, dan maksudnya ketika sholat jamaah di masjid yang umum juga, Ustaz, itu kondisional ya. Kondisional. Gitu ya. Boleh nanti kita ikuti dulu amalia di sana, baru zikir, atau mungkin kalau kita ini agak menepis diri, tapi tidak menimbulkan fitnah gitu ya, dan polemik. Gitu. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Ini kita harus ngopi dulu, Ustaz. Ngopi dulu ya. Aneh khawatir. Ada yang tadi kan nyelonong nih, ambil lagi. Hilang kopi kita diambil. Kita ngopi dulu deh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya kopi greng nih, ketahuan. Alhamdulillah. Mantap. Oke, Bro NCTK News. Pekan depan kita akan bahas lagi tentang amalia zikir tarekat. Memang terkadang ada ikhwan-ikhwan yang baru talqin, baru belajar, mereka tuh masih perlu bimbingan, Ustaz. Karena ketika dalam praktek di lapangan ada hal-hal yang kalau tidak kita bimbing, mereka merasa kok berbeda-berbeda dengan lainnya. Masih bisa dengan Ustaz Andika ya? Masih bisa minggu depan ya? Siap. Belum keluar kota kan? Belum, insyaallah. Kalau gitu jumpa lagi pekan depan dalam acara ngopi bersama Ustadz Andika dan Bro Idan. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.